zakat fitrah nih, pernah nggak sih lupa bayar gitu? Oh, nggak pernah sih, karena itu hukumnya wajib ya kalau zakat fitrah. Alhamdulillah nggak pernah sih. Belum pernah sih sampai saat ini. Enggak, soalnya sama orang tua harus banget dianjurin. Seingat aku sih enggak, soalnya keluarga aku lumayan ketat kalau zakat gitu. Kalau kita lupa bayar zakat fitrah tuh apa sih hukumnya? Dosa ya. Setahu aku dosa sih kalau nggak bayar zakat. Karena zakat wajib nggak sih setiap umat Islam kalau puasa itu harus bayar zakat sih setahu aku. Kurang tahu dah. Kayaknya kalau misalkan bulan puasa itu dosa. Lupa zakat fitrah itu hukumnya, kalau setahu saya sih tidak boleh ya, atau haram gitu. Karena zakat fitrah itu wajib. Kan zakat wajib, jadi kalau nggak bayar mungkin dosa. Misalnya nih Kak, ada yang lupa gitu, misalnya kamu punya teman si A, terus lupa bayar zakat fitrah. Nah itu hukumnya gimana tuh? Dosa ya mungkin kalau sepengetahuan saya. Tapi kalau itu temannya ya, misalkan temannya ya urusan dia sih, tapi ya udahlah, mungkin urusan dia, tapi hanya mengingatkan kali ya. Coba mengingatkan gitu. Pak Ustadz, jadi kalau kita lupa membayar zakat fitrah, bagaimana sih hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatul muttaqin wala udwana illal zalimin, amma ba'du. Sahabat Merdeka yang dicintai Allah di penghujung akhir di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah ya di akhir Ramadan ini. Dan yang paling penting jangan lupa tuh, zakat fitrah penting banget. Karena zakat fitrah waktunya panjang, dari awal Ramadan sampai nanti sebelum khotib naik ke atas mimbar di hari Raya Idul Fitri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita lupa bayar zakat fitrah? Oke. Kembali lagi pada pertanyaan tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan saudara lupa ataupun kita lupa untuk membayar zakat fitrah? Apakah karena kita sudah disibukkan dengan dunia atau ya memang benar-benar lupa gitu? Khilaf ya. Nah, ada cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW, cerita seorang sahabat yang pada saat itu dia lupa untuk membayar zakat fitrah. Nah, karena sudah masuk waktu Idul Fitri, kemudian sahabat ini punya ide nih, punya inisiatif. Karena dia lupa membayar zakat fitrah, akhirnya dia menjual satu ekor untanya, unta kesayangannya dia. Ya, lalu kemudian unta tersebut dari hasil penjualannya dia bebaskan satu orang hamba sahaya atau satu orang budak. Sisanya dia belikan makanan atau dia sedekahkan untuk fakir miskin berupa makanan dan barang-barang lainnya. Nah, setelah itu dia datang pada Rasulullah SAW dan mengadu, bertanya, "Ya Rasulullah, saya lupa membayar zakat fitrah ya Rasul." Rasul kaget. Kok bisa? Tapi Rasul, saya sudah menjual harta terbaik saya, yaitu satu ekor unta. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna? Apakah itu bisa menebus dosa saya ketika saya lupa untuk membayar zakat fitrah? Lalu Rasul menjawab, "Wahai sahabat, sekalipun engkau menyembelih atau menjual 500 ekor unta yang kau punya, itu tidak akan bisa menggantikan nilai ataupun pahala dari zakat fitrah itu sendiri." Mendengar itu, sahabat Rasul bersedih. Lalu kemudian apa yang bisa saya lakukan? Rasul mengatakan, bertaubatlah engkau kepada Allah dan niatkan semua itu untuk sedekah. Karena nilainya adalah nilai sedekah ketika engkau menjual unta tersebut, membebaskan hamba sahaya, lalu kemudian menyedekahkan sisanya untuk orang lain. Karena nilainya adalah nilai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Merdeka yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban. Ya, kewajiban untuk semua orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan. Kita, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang lain. Karena zakat fitrah itu adalah wajib bagi yang mampu.
mampu bukan dari artian hartanya, harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang banyak, tanah yang luas, bukan. Tapi mampu dalam artian ia memiliki kesediaan di hari raya. Karena hakikatnya hari raya adalah hari kebahagiaan. Ya. Orang-orang biasanya orang Indonesia nih hari raya kan kumpul-kumpul makan-makan. Nah, zakat fitrah itu dibagikan kepada mereka yang tidak bisa merayakan hari raya itu gitu. Jadi misalkan bahkan orang yang berpenghasilan di bawah UMR pun mohon maaf nih, di bawah UMR gitu kan. Atau dia ingin mengeluarkan zakat fitrahnya, itu sangat bagus, sangat baik. Padahal zakat fitrah itu ringan loh dan kecil. Kalau kita lihat takarannya hanya 2,5 kg beras atau setara dengan 3,5 liter beras. Atau kalau mau dirupiahkan, let's say misalkan antara 40.000 sampai 50.000 per orang, ya. Kalau andaikan satu keluarga itu dia ada punya program pemerintah lah, 2 anak ya. Berarti hanya 200.000 yang dikeluarkan. Dan itu sudah bisa membahagiakan orang yang tidak mampu atau orang yang ingin nanti berbahagia di hari raya. Saudaraku, tahu nggak kenapa Rasulullah SAW sampai mewajibkan zakat fitrah itu untuk segera dikeluarkan? Jadi dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan dari apa nih? Dari senda gurau, ya. Kan kadang orang berpuasa di Ramadan tuh masih ada ya bercandaan, senda gurau gitu ya. Kemudian dari apa lagi? Dari perkataan-perkataan yang kotor, keji, kadang masih suka menghina, mengumpat gitu ya. Atau dari segala kekurangan-kekurangan dia selama di bulan Ramadan, ya. Kan pasti ada tuh hal-hal yang ketinggalan, misalkan hal-hal yang kurang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, disempurnakannya dengan dia membayar zakat fitrah. Dan yang paling penting adalah untuk dia memberikan kebahagiaan atau berbagi pada orang yang tidak mampu. Gitu ya kurang lebih. Jadi waktunya dari mulai 1 Ramadan sampai batas maksimal khotib naik ke atas mimbar ketika hari Idul Fitri. Nah, kalau kita mengeluarkan setelah itu, ya berarti namanya hanya sedekah, saudara. Oleh karena itu, yuk, mumpung kita masih ada waktu nih, ya, sisa beberapa hari kita maksimalkan, langsung kita cek apakah kita sudah bayar zakat fitrah atau belum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.